Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah memberikan sorak-sorai kita buat Tuhan. Saatnya kakak akan memberikan firman Tuhan di hari Natal ini, di hari Natal Pelnap GPDI Sudirman buat kita semua. Apa ya kado kita buat Tuhan Yesus di hari Natal ini? Nah, adik-adik, nanti kita mau sama-sama belajar di dalam cerita firman Tuhan pada hari ini. Apa yang kita mau kasih buat Tuhan Yesus di hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kita mau baca dulu. Adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca, bisa membuka Alkitabnya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan adik-adik. Adik-adik sekolah minggu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, pada hari ini kita memperingati Natal. Natal berarti Tuhan Yesus lahir ya Kak? Betul sekali. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk adik-adik semua, untuk kasusan, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita semua. Nah, adik-adik, siapa yang tahu Tuhan Yesus lahir di kota apa? Ayo, Tuhan Yesus, betul sekali. Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus bertumbuh menjadi seorang yang dewasa dan sangat disukai oleh manusia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus merupakan seorang yang begitu dikasihi. Dia begitu pemurah, dia begitu pemaaf, dia begitu luar biasa. Tuhan Yesus gak pernah marah-marah. Tuhan Yesus gak pernah bohong. Tuhan Yesus gak pernah cubit-cubitan. Sejak Tuhan Yesus lahir di dunia ini, sampai Tuhan Yesus menjadi seseorang yang dewasa, menjadi seorang yang sudah pemuda yang dewasa, Tuhan Yesus sangat dikasihi oleh semua orang. Nah, adik-adik sekolah minggu, tentunya Tuhan Yesus lahir di dunia ini mempunyai tujuan. Ayo, siapa yang tahu tujuannya Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk apa dan untuk siapa? Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia mau menyelamatkan dunia ini. Dia menyelamatkan adik-adik, dia menyelamatkan kasusan, dan dia menyelamatkan semua orang yang berdosa di dunia ini. Untuk itu ayatnya mengatakan, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa di sorga mengirimkan anaknya bagi kita semua. Jadi kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini mempunyai tujuan bagi adik-adik sekolah minggu semua. Tuhan Yesus begitu mengasihi adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus begitu menyayangi kita semua. Tuhan Yesus tidak ingin adik-adik ada yang tidak selamat. Semua kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, tetapi apa yang harus kita buat? Tadi dikatakan bahwa kasih Tuhan sudah begitu besar. Bapa di sorga sudah mengirimkan putranya yang tunggal ke dalam dunia ini. Terlalu besar kasih Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu GPDI Sudirman. Apa ya yang harus kita balas untuk Tuhan? Apa ya adik-adik ya? Kayaknya kita boleh kasih buat hadiah Natal nih. Sesuai dengan tema Natal kita pada tahun ini adalah kadoku buat Yesus. Nah, kakak
mau kita membaca ayat lagi di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Oh, jadi itu kadonya yang kita mau kasih buat Tuhan. Kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang harus dengar-dengaran sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama guru sekolah minggu. Kita harus dengar-dengaran. Kita harus memiliki hati yang baik ya, tidak boleh cemburu, tidak boleh pendendam. Dan adik-adik sekolah minggu GPDI Sudirman, kita semua harus saling mengasihi karena Tuhan adalah kasih. Nah, jadi adik-adik, hadiah kita yang paling baik yang kita mau memberikan untuk Tuhan adalah bahwa hidup kita, hidup adik-adik sekolah minggu mulai saat ini menjadi hidup yang lebih baik, menjadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran, menjadi anak-anak sekolah minggu yang lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam beribadah, menjadi anak-anak sekolah minggu yang sangat mengasihi keluarga, yang sangat mengasihi sesama, penyayang, sabar dan rendah hati. Itulah hadiah yang terindah yang kita mau berikan buat Tuhan. Wah, pasti Tuhan senang ya Kak Susan kalau Pelnap GPDI Sudirman semuanya menjadi anak-anak yang baik. Tentu Tuhan Yesus pasti senang dengan hadiah kita yang kita mau kasih buat Tuhan. Nah, satu ayat lagi adik-adik sebelum kakak mau mengakhiri firman Tuhan dan renungan Natal pada hari ini, kita mau baca kembali ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi adik-adik sekolah minggu, siapa yang ingin memberikan kado buat Tuhan di Natal ini, kita harus memberikan kado kita di dalam bentuk kehidupan kita yang menjadi lebih baik lagi. Menjadi anak-anak sekolah minggu GPDI Sudirman yang lebih takut lagi kepada Tuhan, yang lebih dengar-dengaran lagi kepada Tuhan, yang lebih bersungguh-sungguh lagi beribadahnya kepada Tuhan. Menjadi adik-adik sekolah minggu yang memiliki rasa sabar, penyayang kepada keluarga, dan terlebih lagi mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Itulah hadiah kita yang paling terindah untuk Tuhan Yesus di tahun ini. Nah, adik-adik, walaupun Natal ini kita masih menghadapi situasi pandemi, tapi Kak Susan mau katakan kita nggak boleh sedih, betul? Karena ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah lahir di Natal ini, Dia memberikan kasih dan sukacitanya kepada kita semua. Karena Tuhan lahir untuk menyelamatkan kita semua. Untuk itulah hidup adik-adik sekolah minggu GPDI Sudirman harus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi tidak boleh bersedih ya, tetap ada sukacita, tetap ada semangat karena Tuhan Yesus yang lahir di hari Natal ini akan terus menyertai. Tuhan Yesus yang lahir di hari Natal ini akan terus memberkati kita semua. Puji Tuhan adik-adik sekolah minggu, kiranya cerita firman Tuhan di Natal ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan terlebih lagi dapat memberkati Tuhan. Jangan lupa ya, kadoku
buat Tuhan, berilah kehidupan kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.